Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan selamat. Pada hari yang berbahagia hari ini, saudara kita Veronica Selvi akan melakukan seminar proposal dan beberapa temannya akan menjadi penyangga. Penyangga pertama yaitu Vanessa Ayudia Kinsi, yang kedua Selina Fitri, yang ketiga Suci Lutfia, dan yang terakhir adalah Maise Theophilia. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai seminar proposal pada hari ini. Saya serahkan seluruhnya kepada Veronica Selvi. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati penyangga 1 Vanessa Ayudia Kinsi, penyangga kedua Selina Fitri, penyangga ketiga Suci Lutfia, penyangga keempat Maise Theophilia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan dari latar belakang. Menulis puisi merupakan bagian dari pembelajaran menulis yang diajarkan di sekolah, baik pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Salah satu masalah yang berkaitan dengan menulis puisi adalah pembelajaran menulis puisi yang sering kali menjadi hal yang tidak disukai peserta didik. Kenyataannya, banyak siswa cenderung menghindari pembelajaran menulis puisi. Mereka menganggap bahwa kegiatan menulis puisi adalah kegiatan yang sulit seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Simpang 10 Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu, diperlukan teknik pembelajaran khusus agar siswa lebih efektif, mudah memahami, bersemangat, dan termotivasi dalam belajar khususnya menulis puisi. Masalah ini tentu penting untuk diteliti karena hasil observasi yang telah dilakukan di sekolah menunjukkan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk merangsang keterampilan siswa dalam menulis puisi adalah teknik pengamatan objek secara langsung. Pengajaran sastra di sekolah, khususnya puisi, merupakan suatu pengajaran yang membutuhkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berencana. Baiklah, di sini saya akan merumuskan masalahnya. Di sini yang pertama, bagaimana cara peningkatan keterampilan menulis puisi bebas. Yang kedua, untuk mengetahui cara menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung. Baiklah, di sini variabel merupakan salah satu unsur sangat penting dalam penelitian. Menurut Sugiono 2020 halaman 67, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Gunto 2014 halaman 161, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Baiklah, yang selanjutnya itu variabel penelitian. Di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel tindakan dan variabel hasil. Yang pertama yaitu variabel tindakan. Variabel tindakan adalah variabel yang mempengaruhi munculnya variabel lain, sehingga tanpa variabel ini tidak akan muncul variabel masalah. Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah teknik pengamatan objek langsung di kelas 8 SMP Negeri 1 Simpang 10. Yang selanjutnya yaitu variabel hasil. Variabel hasil adalah rasa ingin tahu siswa, keterampilan siswa mengaplikasikan pengetahuan, motivasi siswa, dan hasil belajar yang telah digelar melalui tindakan perbaikan. Adapun variabel hasil dari penelitian ini adalah keterampilan menulis puisi bebas. Baiklah, di sini metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Zuldafrial 2012 halaman 5 memaparkan deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata, gambar, dan berkemungkinan gambar dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Bentuk penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Dalam kurung yaitu PTK, penelitian tindakan kelas ini merupakan metode penelitian yang tergolong masih baru karena berkaitan dengan penelitian reflektif yang terjadi di dalam kelas pada saat terjadinya interaksi antara guru dan
22-25 menyatakan penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas yang merupakan upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki praktik pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien serta profesional. Nah, yang ini adalah rumusan masalah yang akan saya paparkan. Peningkatan keterampilan menulis puisi bebas, yaitu hasil. Peningkatan keterampilan menulis puisi bebas yaitu dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran menulis puisi dengan teknik pengamatan objek secara langsung. Langkah-langkah pelaksanaannya menurut Suyatno 2004 halaman 146, adapun secara menyeluruh dari dua langkah dibagi atas sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah persiapan menulis puisi. Yang kedua, langkah-langkah melaksanakan pada kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, tindak lanjut, dan yang keempat, penilaian. Nah, di sini adalah bagaimana cara menggunakan teknik pengamatan objek langsung. Menurut Suyatno 2004 halaman 82, teknik pengamatan objek secara langsung merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan mengamati sebuah objek secara langsung. Proses pengamatan objeknya itu bisa di sebuah benda, peristiwa, atau kejadian secara langsung. Dalam pengamatan objek itu, objeknya itu bervariasi sesuai dengan tema pembelajaran. Baiklah, selanjutnya strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Teknik pengamatan objek secara langsung ini dekat sekali dengan alam lingkungan sekitar. Pada kenyataannya, siswa menyukai alam sebagai tempat dalam proses pembelajarannya. Realitas serta apa yang dilihat akan jauh lebih diingat oleh siswa ketimbang sebuah gambaran atau abstrak yang diberikan guru dalam proses pembelajaran yang hanya berkata dengan berceramah. Yang selanjutnya itu banyaknya tujuan yang akan didapatkan dengan menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung. Namun tujuan terpenting penggunaan teknik pengamatan objek secara langsung ini yaitu siswa dapat menulis puisi dengan cepat dan tepat berdasarkan objek yang dilihat secara langsung. Siswa menulis puisi berdasarkan objek langsung yang dilihatnya. Siswa diajak keluar kelas untuk melihat objek yang mereka senangi kemudian menuliskannya ke dalam puisi. Baiklah, kesimpulan dari saya. Penggunaan teknik pengamatan objek langsung ini dalam keterampilan menulis puisi sangat bermanfaat dan tidak membosankan karena teknik pengamatan objek secara langsung ini dekat sekali dengan alam lingkungan sekitar. Pada kenyataan, siswa menyukai alam sebagai tempat dalam proses pembelajarannya. Realitas serta yang dilihat akan jauh lebih diingat oleh siswa ketimbang sebuah gambaran abstrak yang diberikan guru dalam proses pembelajaran yang hanya dengan berceramah. Untuk itu, siswa tentu akan jauh lebih terhadap apa yang dirasakan dan dihayatnya secara langsung oleh dirinya ketimbang melalui lamunan-lamunannya. Proses pembelajaran ini berlangsung tidak hanya berkutat di dalam kelas saja, namun banyak menggunakan waktu di luar kelas. Dengan melakukan pembelajaran di luar kelas tentu akan menambah hasil imajinasi siswa terhadap objek-objek yang dilihat atau yang dirasakannya. Teknik ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran menulis puisi. Baiklah, saran penulis menyadari dalam pembuatan hal ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dari segi penulisan. Penulis berharap makalah ini tetap memberikan manfaat bagi para pembaca untuk dijadikan sebagai referensi dan saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis terima demi kesempurnaan makalah di masa yang akan datang. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, dan langsung saja tanpa berlama-lama kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang dimana sini sudah ada 4 penyangga. Langsung saja kita mulai dengan penyangga pertama dan pertanyaannya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Saya Vanessa Devinci sebagai penyangga 1. Yang saya hormati pada Sulina Kritis selaku penyangga kedua, Suci Lutfi Munisa selaku penyangga ketiga, dan Masya Jopilia selaku penyangga keempat. Dan yang berbahagia saudara Ferdinand Sabri. Baik, di sini saya
menjawab pertanyaan dari penyangga 1 yaitu Vanessa Ayudia Finisi. Baiklah, bagaimana di sini pertanyaannya, bagaimana cara peningkatan keterampilan menulis puisi bebas? Jawaban saya yaitu dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran menulis puisi dengan teknik pengamatan objek secara langsung, dengan langkah-langkah pelaksanaannya yaitu langkah-langkah persiapan menulis puisi. Nah, di sini langkah-langkah menulis puisi itu yang pertama, guru menentukan tujuan yang harus dicapai para siswa. Yang kedua itu menentukan objek yang akan diamati, dan yang ketiga menentukan cara belajar siswa dalam mengamati objek. Langkah yang berikutnya yaitu langkah melaksanakan pada kegiatan belajar mengajar atau KBM. Langkah melaksanakan pada kegiatan belajar mengajar atau KBM ini adalah siswa mengamati objek secara langsung yang berada di halaman sekolah SMP Negeri 1 Simpang 10. Objek yang diamati oleh siswa berupa objek nyata seperti pepohonan, bebatuan, perbunga, rumput, ilalang, tiang bendera, langit, awan, dan lain-lain. Bisa juga berupa objek kasat mata yang dirasakan siswa seperti angin dan lainnya. Yang berikutnya yaitu kemudian siswa mengungkapkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh siswa saat melakukan pengamatan terhadap objeknya. Yang ketiga, pengungkapan perasaan atau objek yang dilihat dituangkan dalam kata-kata seperti bahasa dan puitis. Setelah melakukan pengamatan objek, mengerjakan dan ditugaskan oleh guru, yaitu siswa menulis puisi berdasarkan objek secara langsung, siswa diharapkan untuk kembali ke kelas. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah agar seluruh siswa mengetahui kesalahan yang telah ditulisnya, maka guru menyuruh salah satu siswa untuk membacakan hasil puisi tersebut. Setelah itu, siswa yang lainnya menilai atau mengoreksi pekerjaan temannya dengan harapan agar kesalahan tersebut tidak terulang kedua kalinya. Yang keempat yaitu penilaian. Nah, penilaian ini adalah penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan pada pembelajaran menulis puisi melalui 5 aspek, yaitu dinilai bunyi dan kata. Dalam setiap kegiatan pembelajaran tentu perlu adanya penilaian. Fungsi dari penilaian tersebut untuk mengukur hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvi atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada penyangga 1 untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke penyangga kedua yaitu Selina Fitri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya moderator. Di sini perkenalkan, nama saya Selina Fitri. Di sini saya sebagai penyangga kedua. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 2 yaitu Selina Fitri. Terima kasih karena sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya, bagaimana menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung? Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara penggunaannya, yaitu teknik pengamatan objek secara langsung merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan mengamati sebuah objek
penyangga ketiga. Kepada penyangga ketiga, kami persilakan. Ya, baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia Melisa. Di sini saya sebagai penyangga ketiga. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa alasan Anda memilih judul penelitian ini? Terima kasih. Baiklah, alasan saya memilih judul ini dikarenakan judul tersebut berangkat dari suatu masalah yang terjadi di lokasi tempat penelitian saya yang diteliti, sehingga dari masalah tersebut saya merumuskan judul ini. Upaya saya agar bisa membantu meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa di SMP Negeri 1 Simanggung. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Selvi yang telah memberikan jawabannya, dan terima kasih juga kepada penyangga ketiga saudari Suci Lutfia atas pertanyaannya. Kita langsung ke penyangga keempat, yaitu Maisi Petria. Dipersilakan untuk menanyakan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Putria. Saya di sini selaku sebagai penyangga keempat. Saya ingin bertanya kepada Selvi, yaitu metode apa yang kamu gunakan dalam penelitian ini? Baik, saya langsung menjawab. Terima kasih kepada penyangga keempat. Di sini saya menggunakan metode deskriptif dan bentuk penelitian saya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Selvi yang telah menjawab pertanyaan dari penyangga keempat. Baik, berakhir sudah presentasi seminar proposal kita pada hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.